Narkoba merupakan zat atau obat yang dapat merusak tubuh manusia serta berketergantungan. Banyaknya kasus yang ditemukan dari ditangkapnya Jeffrey Nicole karena penggunaan ganja, lalu 40 orang yang meninggal akibat penyalahgunaan narkoba, hingga hukuman mati bagi pengedar narkoba, serta kematian remaja yang diakibatkan karena penyalahgunaan narkoba. Semua itu dapat terjadi ketika seseorang mengalami tekanan atau mengalami depresi, baik dari lingkungan keluarga atau dari lingkungan masyarakat. Hal tersebut membuat anak cenderung melakukan hal buruk dengan mengonsumsi narkoba. Setiap jenjang pendidikan, baik itu SD, SMP, SMA, bahkan perguruan tinggi, pastinya akan mengalami kondisi lingkungan yang berbeda dari sebelumnya, sehingga anak harus beradaptasi untuk menyesuaikan lingkungan, baik secara sosial, secara psikologi, serta secara pendidikannya. Semakin besar pertumbuhan yang terjadi pada anak hingga lanjutnya anak ke perguruan tinggi, maka anak akan semakin jauh dari orang tua, atau dapat dikatakan berkurangnya pengawasan orang tua terhadap perkembangan anak. Tidak hanya itu, terkadang pola komunikasi yang tidak efektif di lingkungan keluarga dapat memicu permasalahan dengan menolak aturan. Permasalahan yang terjadi di rumah, seperti kekerasan ataupun perceraian pada orang tua, dapat memberikan tekanan pada anak. Di saat yang bersamaan, mereka juga menghadapi situasi di mana anaknya pengguna narkoba di lingkungan masyarakat. Bahkan, mungkin teman mereka sendiri yang menjadi pengguna narkoba. Hal tersebut menjadi faktor pemicu seseorang menggunakan narkoba. Dari titik inilah, mereka akan mulai merokok, minum minuman alkohol, ganja, hingga mencoba jenis obat lainnya. Ketika seseorang sudah mulai kecanduan, tidak menutup kemungkinan dapat membuat seseorang menjadi pencuri untuk membeli narkoba. Narkoba dapat membuatmu masuk rumah sakit dan mengalami kerusakan pada tubuh, hingga hanya dapat berdiam diri di kursi roda. Kondisi lebih buruknya, seseorang akan mengalami kematian akibat narkoba. Lalu, bagaimana cara menghindarinya? Pertama, melakukan pola hidup sehat dengan cara berolahraga dan mengonsumsi makanan sehat. Lalu, bersikap terbuka dan percaya terhadap keluarga, pengawasan dan pola komunikasi secara aktif pada anak, baik secara kognitif, secara emosional, secara sosial, serta secara kekeluargaan. Lalu, mengikuti pelatihan kompetensi maupun kegiatan bermanfaat lainnya. Dan yang terakhir, meningkatkan pengetahuan tentang narkoba dengan mengetahui jenis-jenis narkoba yang terbagi menjadi 3. Yang pertama itu narkotika, yang terdiri dari kokain, ganja yang termasuk dalam golongan pertama karena ketergantungan yang kuat. Lalu terdapat morfin, serta petidin, golongan kedua yang memiliki potensi ketergantungan yang sedang. Dan yang terakhir ada kodein, golongan ketiga, dengan potensi ketergantungan yang rendah, yang memiliki dampak ketergantungan serta penghilang nyeri. Lalu terdapat psikotropika, yang terdiri dari ekstasi, yang tidak digunakan sebagai terapi, lalu amfetamin, yang digunakan sebagai terapi pada pasien, lalu phenobarbital, yang digunakan sebagai obat dan terapi pada pasien, lalu nitrazepam, yang digunakan sebagai pengobatan serta terapi pada pasien, yang memiliki dampak perubahan perilaku pada penggunanya. Lalu terdapat zat adiktif, yang terdiri dari minuman beralkohol, serta tembakau, dan narkoba, yang memiliki kandungan nikotin. Mereka semua memiliki dampak
di luar dari narkotika dan psikotropika. Mengapa kita harus menambah pengetahuan kita? Karena pengetahuan itu dapat dijadikan jurus lawan untuk melawan narkoba. Maka dari itu, kita harus kenali, peduli, dekati, karena satu nyawa terlalu berharga untuk disia-siakan dan 1000 nyawa masih belum cukup untuk kita selamatkan. Stop narkoba.